Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahil haq, alhamdulillahil aliyyil basir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasul baraka Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Ila khadratil mukarramun, para alim wal ulama, para ustadz, para kiai rahimakumullah. Tentunya juga wabil khusus Bapak Haji Rano Karno yang saat ini mewakili Bapak Bupati. Mudah-mudahan selalu diberkati, mendapatkan karunia Allah wa zakhiran wa batinan, amin Allahumma amin. Marilah kita bersama-sama manjatkan puja-puji syukur yang tak terukur terhadap Allah Rabbun Ghafur. Marilah kita selalu memuja dan memuji hanya baginya Allah. Dan marilah kita bersama wujudkan syukur kita dengan tasyakur. Wujudkan tasyakur kita dengan tadzakkur. Sehingga tentunya salawat sinarang salam kita sanjungkan keharibaannya Nabi Allah Akbar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan api kemenangan di bidang memperjuangkan akhlakul karimah. Beliau baginda Rasul dengan jerih payah pengorbanan, tantangan, rintangan apapun memperjuangkan al-haq. Dia ridha dan ikhlas lahir dan batinnya. Mudah-mudahan umatnya di akhir zaman kita juga sama, rela berkorban apapun rintangannya, tantangannya. Mari kita korbankan untuk dinul karamah dil haq al indallahil Islam, yaitu ad-din yang mulia, agama Islam. Mudah-mudahan di dalam pertemuan forum Majlis Taklim At-Tadhkir di saat ini dibarengi dengan kesempatan Allah memberikan kepada kita hidayah yang wujud, karunia yang nampak, yang perlu kita syukuri, yang lebih dalam lagi di batinnya kita. Mudah-mudahan di dalam kesempatan ini kita bisa menyempitkan perbuatan dosa dan noda yang selalu menghimpit kepada jiwa kita, yaitu nafsul lawamah, nafsu iri, nafsu dengki, nafsu tikus jadi rakus, nafsu bermacam-macam nafsu, infusil hayawan. Saudaraku rahimakumullah, maka perjuangan di akhir zaman ini tidak mudah. Iktikad ada, tanpa modal juga akan hancur. Modal tanpa iman banyak skandal. Iman tanpa takwa juga tidak akan terwujud. Maka halnya saudaraku rahimakumullah,
Sejauh mana pula kita mengenal Islam ini, sedalam mana kita mengakui Allah sebagai Tuhannya, sejauh mana cintanya kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan didasari dengan syahadatain kita bersumpah kepada Allah, sanggup bertuhankan Allah, sanggup mengikuti baginda Rasul dengan rasa cinta kepada baginda Rasul untuk membentengi agamanya, yaitu agama al-Islam, agama penyelamat bangsa dan dunia. Baginda Rasul diturunkan ke muka bumi untuk akhlakul karimah. Baginda Rasul diturunkan ke muka bumi adalah Islam, adalah aslam, sanggup menyelamatkan jiwa, raga, keluarga, bangsa dan negara dan dunia ini, saudaraku. Begitu juga saudaraku yang hadir, apakah sama dengan baginda Rasul aslam, sanggup menyelamatkan jiwaku, ragaku, anakku, keluargaku, tetanggaku, negara dan bangsa ini, saudara? Ujian demi ujian bermunculan, resesi ekonomi yang sedang menghempit, cari duit serba sulit, perbuatan kesabaran dan keadilan rumit. Tentu hanya orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka tadi telah dikasihkan wawasan dan pandangan oleh Bapak Haji Rano Karno. Kalau menghadapi fisik kita berjuang mudah, tapi menghadapi hati, imanu billah, ujian hati, saudaraku. Kalau kurang akrab billah, kurang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nafsu namanya syaitan tidak pandang bulu, saudara. Iblis tidak takut kepada jilbab, iblis tidak takut kepada jubah, tidak takut kepada sorban. Hanya iblis takut kepada orang yang berzikir di hatinya, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau tepuk dadanya, saya pinter, saya sehat, pinter ngaji, jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan kirim nafsu, Allah akan kirim iblis kepada jiwanya, sehingga menggerak-gerikkan jiwa dan raganya. Mereka tidak akan bisa untuk menghalanginya. Maka saudara, saya mengajak kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Sehat ini datang dari Allah, mari kita kembali ibadah kepada Allah. Anak dan istri ini dikirim oleh Allah, mari kita bawa untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal inilah akhir zaman telah datang. Banyak orang mengaku beragama Islam, tak sanggup menyelamatkan dirinya. Banyak orang berkata saya Islam, lancar baca Quran, syahadat dia lantunkan 9 kali satu hari, tetapi masih banyak yang saling membenci antara Islam. Sholatnya sama, syahadatnya sama, rukuk dan sujudnya sama. Alangkah teganya dia mukul kepalanya, nendang mereka. Subhanallah, kasihlah mereka, dan perlu mereka yang bertikai kita mendoakannya. Mudah-mudahan cepat islah, mudah-mudahan cepat damai. Tatkala Islam dan Islam sudah mulai berantem, Islam dan Islam saling menghina, hancurlah tauhid kepada Allah, bubarlah syariat Islam. Tatkala bubarnya syariah, lunturlah iman dan takwanya. Tatkala luntur iman dan takwanya, hancurlah tauhidnya. Tatkala tauhid itu hancur, maka di situ yang dinamakan wujudnya manusia, jiwanya adalah kafir jindik.
Saudaraku rahimakumullah, maka hal ini perlu pendekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama dihidupkan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Bagaimana kita menghadapi situasi yang begini? Sama dengan kita akan mengusir setan, sama kita akan memberantas kebatilan. Tidak boleh dengan senjata setan. Orang itu berceramah melalui iblis, kita serang dengan iblis pula di hati kita, yakin dunia akan hancur. Maka tatkala mereka bernafsu, mengaku dirinya menang sendiri, kita adalah tenang di dalam jiwa, asma Allah bergelegar di dalam rasa, akidah dan firman akan menatap diri di mana IQ kita, rasa mukmin akan baik demi satu persatu, hasilnya musyawarah silaturahmi, maka yakin akan damai Islam ini bagaikan apa yang dibawakan oleh baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, mari kita sekarang kita bangkitkan kesamaan, jauhkan perbedaan. Sebab tujuan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih ini sedikit kok, sedikit sekali. Tujuannya bagaimana dunia ini damai dengan modal amal soleh. Allah tidak melihat cara wudu'mu, Allah tidak melihat pakaianmu, Allah tidak melihat jidatmu. Allah melihat yang pertama adalah hatimu. Hati adalah power manusia, hati adalah setirnya manusia, hati penentuanmu mukmin dan kafirmu. Tatkala hatimu rendah terhadap Allah, ragamu akan rendah pula sujud kepada Allah. Hatimu rasa dekat dengan Allah, maka disitulah kalian akan berekrar kepada Allah ridho. Kalau sudah hati mulai memanggil Allah, kalau seseorang sudah memanggil calon istrinya, akhirnya mereka, maka ilmu dekat dengan Allah itu merasa berpacaran. Kalau hati kita sudah mencintai yang dicintainya, yakin rasa manusia akan bersaksi, wahai kekasihku, aku rela harta dan nyawa hanya untukmu. Kalau kita sudah cinta kepada baginda Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Allah, aku rela berkorban jiwa dan nyawa, harta dan benda demi amalun soleh. Saudara rahimakumullah, kadang-kadang kita mengartikan amal soleh ini baru setengah-setengah. Kalau kita tanya hamba Allah, lagi apa kamu nak? Lagi amal soleh. Amal soleh apa? Baca Quran. Betul, tetapi itu adalah ada realitenya. Amal soleh bacaannya, tapi dituntut oleh Allah dan oleh Rasulnya dan oleh masyarakat luas adalah hasil daripada bacaannya. Sekarang kita kadang-kadang menuntut bacaannya, tak menuntut pula arti dan tujuannya. Habis baca minta gaji. Inilah yang kurang etis. Ingat saudaraku, semua kita sudah bersumpah kepada Allah, maka jangan jadi orang munafik. Kita bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wal qur'anu hakama wa al qur'anu imama lillah. Ya Allah, kami redha jiwa dan ragaku, anak dan keluargaku, harta dan bendaku semata-mata Allah Tuhanku, Allah tempat sujudku,
Allah tempat memohonku, Allah tempat berserah diriku. Dan setiap saat kita berjalan ini sebetulnya menuju Allah. Kalau kita sadari hidupmu dan hidupku setiap hari hanya mencari kematian, tapi kita tidak sadar bahwa saudara melangkah itu di mana akan dijemput oleh mati. Ada yang lagi setir mobil, ada yang lain naik motor, ada lagi berzina, ada yang berjudi. Semua kita ini inna lillahi kullu nafsin dha'iqatul maut. Mengapa saudara alangkah beraninya melangkah tanpa berkah? Mengapa alangkah hebatnya saudara keluar rumah tanpa izin Allah? Coba budayakan. Keluar rumah berlindunglah akan Allah. Allah menghadap kepada dirimu. Allah jua yang menggerakkan kamu. Alangkah sombong dan gagahnya kamu mau ke kantor, mau keluar rumah tidak berdoa, tidak berlindung kepada Allah. Memiliki kekuatan apa kamu? Subhanallah, kita bersama adalah daif. Yang petentang-petenteng juga daif, tidak miliki apa-apa. Nafas dan raga semua milik Allah. Sumpahmu begitu hebat terhadap Allah. Setelah kita redha untuk Allah wabi Muhammad raditu billahi wabil Islam, kami rela dengan agama Islamlah aku melangkah, dengan Islamlah aku berbuat, dengan Islamlah aku berfikir, dengan Islamlah aku berkehendak. Begitu indah sumpahmu, begitu nyaman kiasanmu, begitu tampil berani kau bersumpah di hadapan Allah. Akhirnya engkau manusia berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 9 kali kau dicatat oleh Raqib Atid. Kami bersaksi wahai Tuhan, akan kusaksikan tindakanku, akan kusaksikan perbuatanku, hanya aku sujud dan kusujudkan kepada Engkau wahai Tuhan. Wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi rela, jiwa, ragaku, pribadiku akan kuikuti pesuruh Allah ya baginda Rasul. Apa yang kamu ikuti detik ini? Nafsumukah? Allahkah? Maka dikarenakan manusia tidak pernah berserah diri kepada Allah, dikarenakan manusia tidak pernah berlindung kepada Allah, maka hatinya angas dan panas. Akhirnya apa? Datanglah rasa benar sendiri, datanglah rasa gagah sendiri. Padahal di balik itu manusia tidak punya kekuatan satu apapun. Kekuatan dan kegagahan datang dari Allah, digunakan untuk yang tidak benar. Nafsu yang suci digunakan untuk marah-marah. Ya Allah, apakah tidak malu kita ke bangsa yang lain? Dunia sekarang memberitakan di Indonesia terjadi pertikaian antara orang yang sholat dengan orang yang sholat. Subhanallah, la hawla wala quwata illa billah. Seakan disayat di mana hati, serasa mencekam di mana jiwa tak sanggup melihatnya. Sesama akidah saudaraku bertikai, ya Rabbana, ya ilahana, tolong ya Allah saudaraku, tolong ya Rabbana sahabatku. Dialah satu agama dengan kami yang perlu kita doakan bersama tentunya saudaraku. Ibu-ibu, bapak-bapak, maka malapetaka yang hebat, ujian yang hebat bertubi-tubi akan datang kepada bangsa kita. Coba kita bayangkan di dalam 5 tahun ini berapa ratus kejadian. Karena apa Allah memperingati saudara? Karena saudara tidak rumasa digerakkan oleh Allah, dengan saudara tidak rumasa milik Allah, maka sekarang Allah bertindak. Ingatlah wahai hambaku,
dibelai dengan bencana banjir, dibelai kita diperingatin dengan tsunami, dibelai yang paling dahsyat sekali narkoba yang berton-ton masuk ke Indonesia. Subhanallah, digerakkan lagi oleh Allah masuk ke jiwa manusia korupsi dan koruptor. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku yang berbahagia, maka kami hanya titip detik ini, jagidkanlah jiwamu mukmin yang sejati. Apa yang dinamakan mukmin haqqan, dia tidak pernah tergoyahkan di mana jiwa dan raganya, batinnya mantap sebab banyak meratap terhadap Allah. Perbuatannya tidak tertatap-tatap sebab dia menghadapkan batinnya kepada Tuhannya. Dia dirasanya menjawab yang mana Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. La, kata Allah, wahai hambaku, wahai manusia, jangan resah, jangan gelisah, jangan gentar, jangan takut kepada apapun. Detik ini syaratnya engkau selalu bersama dengan Allah. Dialah agung, dia bijaksana, dia gagah, dia berkasa, dan dia tidak meninggalkan saudaraku sedetik pun pula. Maka inilah, berbahagialah orang yang beriman. Sebab orang yang beriman, bagaimana untuk mengetes iman dan kafir saudara? Mudah. Manusia baikan baling-baling, baikan cahaya. Satu detik kafir, satu detik kita beriman. Satu detik kita bersama dengan malaikat, satu detik kita bersama dengan Dajjal. Satu hari berapa kali kita bersama dengan jin. Bagaimana contohnya kalau saudara lagi bersama jin, kalau ibu-ibu lagi bersama dengan jin, jiwanya iri dan dengki kepada tetangganya, itu namanya ibu lagi bersama sahabat. Namanya siapa? Wal jinni. Bagaimana kalau bapak-bapak lagi bersama dengan iblis, buruk sangka terhadap orang lain? Iblis. Bagaimana kalau bapak dikumpulkan, didekap oleh Dajjal, sombong? Kalau nggak ada aku, negara ini nggak beres. Kalau nggak ada aku sebagai kiai di dunia, nggak beres. Ini namanya lagi bergabung dengan Dajjal. Bagaimana kalau lagi bergabung dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dihina, dia berdoa menjadi ibadah. Oh Kang Kromo, kamu salah. Kang Kromo, kamu ini kurang ajar. Kang Kromo datang di hatinya, barakallahu li wa lakum wa dzikrullahu akbar. Alhamdulillah, motivasi. Ya Allah, berarti engkau menggerakkan mereka, berarti mereka adalah disuruh digerakkan oleh Allah. Berarti saya masih banyak dosa kepada Allah. Pantas Allah menyaci maki terhadap saya. Dia berdoa mendoakan orang-orang yang membencinya. Akhirnya mereka mendapat karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengevaluasi diri dalam kehidupannya. Apa kekuranganku? Mengalah untuk menang. Oh pantas si Simin itu benci kepada saya dulu banyak berbohong dan sebagainya. Itulah sifat orang yang mukmin. Apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahagia. Itulah senjata yang paling ampuh, insyaallah. Apa yang datang kita hanya syukur, di bawahnya tasyakur, di bawahnya lagi tafakkarun, berfikir. Oh kenapa dagangan saya bangkrut sehingga tidak ada orang yang beli? Tawakal kepada Allah. Habis sholat berdoa, Allahumma inni as'aluka bi ismikal a'zam ya fattah ya razzaq ya muhaimin ya sal. Wahai Tuhan, bukakanlah karuniamu
berkatilah dagangan kami supaya kau dekatkan orang yang membelinya dengan redha serta fadl Allah. Tetapi di sini syukur kepada Allah. Kenapa syukurnya? Alhamdulillah, dikarenakan dagangan saya mulai nampak tak laku, aku banyak berzikir kepada Allah, aku banyak berhubungan dengan Allah. Syukur. Tetapi di sini ada tafakkarun, berfikir, oh iya, kok dagangan saya nggak laku? Barangkali kurang bersih, barangkali mejanya tidak pernah dilap, barangkali dagangan nggak laku, pakaian saya dekil di kumel. Insyaallah. Nah, cara inilah saudaraku, maka Islam kami redha membentengi Islam yang begitu suci, sudah mulai diinjak-injak oleh kepentingan pribadi manusia, kepentingan golongan. Sedangkan Islam adalah agama yang paling bagus. Mari kita berjuang bersama-sama, contohkan, lahirkan Islam perbuatan, bukan Islam nama. Kita hancurkan kebatilan di dalam diri kita. Bukan kita bangkitkan dulu yang di luar, di diri kita. Iri kita, dengki kita, rasa malas belajar, malas bekerja, ini kekafiran ini. Bakhil bin Medit, mari kita serang dan tunjukkan Islam itu di mana Anda berada. Dakwah. Melalui apa dakwah itu? Melalui akhlakul karimah, amal dan amil. Amal berkarya nyata, amil langsung mengasihkannya, wujud Islam. Oh, tetangga saya sakit, dia beragama Nasrani, dia beragama Buddha, Hindu, sakit, bantu dia. Bukan kita sok Islam. Islam tidak akan berkembang kalau kita dengan hadis nakal. Tidak bisa mencerna hadis. Bagaimana baginda Rasul? Apakah dengan pedang berjuang? Tidak. Oh, samping itu nggak sholat, babat. Tidak. Rasulullah dengan Saifullah, dengan pedangnya Allah. Apa pedangnya Allah? Qulubun salim, qalbun saliman tasliman katsira. Hati yang suci. Kalau hati sudah suci lebih daripada pedang. Dengan modal Ar-Rahman Ar-Rahim, mengasihi menyayangi bangsa ini. Sekarang kita semua sudah butuh Ar-Rahman Ar-Rahim. Sayangilah terumbu karang, sayangilah hutan. Kalau hutan kita sayangi, dia akan mengasihi terhadap kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau bapak mengasihi kepada tetangganya, tetangga akan sayang sama kita. Kalau kita kasihi sang istri kita, istri akan sayang kepada kita. Buah-buahan kita sayangi, kita kasih dengan orea, kita sayangi, dia akan ngasih buah-buahan kepada kita, saudara. Tapi bangsa Indonesia yang besar ini sudah tidak mengenal seluruh Islam, hanya pinter ngomongnya. Wah, baca hadis paling pinter, an-nadhafatu minal iman, bebersih itu bagian daripada Islam, yaitu iman. Buang sampah ke got, got mampet, nyamuk, malaria, demam berdarah, makan tetangga mati. Yang bunuh siapa? Dul Salim. Ini hadis mah pinter. Baca Islam itu al-mu'minu ikhwatun faslu baina ilaih. Mukmin itu bersatu, serasa, sejiwa, satu rasa lebih daripada ibu kandung. Perselih faham sedikit, berantem lagi. Napirin orang, la haula wala quwata illa saudara. Mari kita kesamaan. Bagaimana kita dekat dengan Allah, bagaimana kita mewujudkan, sebab manusia media Tuhan. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa pelaksananya? Kang Min, Kang Solehan? Bukan. Kita menerima kasih sayang, sehat, waras. Kita pelaksana Ar-Rahman Ar-Rahim. Inilah saya katakan, Islam adalah perlu pengamalan.
Apa pengamalan? Al-Quran menjadi ukuran, Al-Quran jadi takaran, isinya kita bahagia, lahirnya nampak menguntungkan bangsa dan negara, itulah pahalanya. Saya menghimbau, mari kita baca Yasin sampai di luar kepala, artikan Yasin, program untuk kehidupan, insya Allah Anda dapat pahala. Pahalanya anak jadi benar, rajin bekerja, rajin belajar, itulah wujud pahalanya. Sama dengan saudara, setiap hari baca Fatihah 7 kali, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Mana buktinya? Baca buktinya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, dengan nama Allah kita selalu ingat kepada Allah. Wujudnya Ar-Rahman Ar-Rahim, aku mengasihi anakku, menyayangi anakku, mengasihi istriku. Wujudnya apa? Itu tanggung jawabnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin, terpuja terpuji bagi Allah. Apa terpuja-puji bagi Allah? Oh, wirid? Bukan. Allah kamu puji, dia nggak naik jadi jenderal. Allah nggak kamu puji, nggak turun jadi hansip. Di sini kesanggupan orang yang membaca Alhamdulillahirabbil alamin sanggup berkarya nyata, terpuja langkahmu, terpuji di hadapan kedua orang tuamu, terpuja terhadap publik. Lenyapnya iri dan dengki orang yang membaca Alhamdulillah, rajin belajar, rajin bekerja, silaturahmi, selalu kesamaan dengan tetangga, visi dan misinya. Sebab rumasa Rabbil Alamin, milik Allah. Baca Alhamdulillah, iri, bendengki, segala macam, ini bukan Rabbil Alamin. Mari kita jangan salah kaprah ngomong Alhamdulillah Rabbil Alamin, semua puja-puji bagi Allah. Yang mana hidupmu sombong, yang mana gak mau belajar, yang mana kurang ajar, kok ngatain milik Allah? Ya jangan begitulah mas. Mari wujud surah Fatihah program. Islam itu mudah, sering saya katakan, kalau anda mengatakan assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, sanggup dong. Assalamualaikum kanan, ya Allah akan kuselamatkan sebelah kanan saya, jiwaku, ragaku, istriku dan anakku. Assalamualaikum ke kiri, akan kuselamatkan saudara Islamku dan tetanggaku dan kedua orang tuaku dan kedua mertuaku dengan perbuatan yang baik. Dan gimana ini pun belum dicari solusinya saudara. Ingat, kita ini setiap hari berhadapan dengan Allah dan tetap akan kembali kepada Allah. Saudaraku rahimakumullah, hanya itu titipan saya, banyaklah kita serah diri kepada Allah, jangan banyak lupa di batinmu hanya Allahumma ana, keluar rubah berlindung kepada Allah. Di hati selalu ada tasbih. Malaikat yang pangkatnya lebih rendah daripada manusia, malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan anda banyak bertasbih kepada Allah, hatimu akan tenang. Banyak bertasbih kepada Allah, hatimu jadi bening. Hatimu bening, keluarlah amal soleh. Lenyap di mana perbuatan yang zalim. Insya Allah kita sudah saatnya memprogram Islam secara nyata, bukan Islam bayangan, bukan Islam akon-akon, tetapi Islam yang jadi pangkonannya. Saudaraku rahimakumullah, mari kita siapkan batinnya kita, siapkan hati kita untuk munajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.